Eh, Bapak Ibu sekalian, acara seminar kita kali ini kita akan bagi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah opening speech dari Koordinator Kampus 5 Parepare. Sesi yang kedua adalah pembawaan materi dari pemateri kita, Bapak Irianto Ari PhD. Dan yang ketiga adalah sesi diskusi, seperti yang saya tulis di email. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa untuk keperluan sertifikat, di akhir acara kami kirimkan link untuk absen Bapak Ibu untuk keperluan sertifikat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Koordinator, Bapak Pemateri, kami laporkan bahwa peserta yang mendaftar lewat form adalah sekitar 456 orang. Jadi yang hadir pada sampai ini adalah 126, mungkin makin bertambah nanti Bapak Ibu. 456 dengan rincian 60,3% adalah guru, ada guru SD, SMP, SMA. Mahasiswa itu adalah 24,5%. Dan dosen adalah 15,2%. Dosen dari berbagai daerah, berbagai provinsi. Sebagai laporan juga kepada Bapak Koordinator dan Bapak Pemateri bahwa peserta yang ikut ini adalah ada dari Jakarta, ada dari Jogja, Jatim, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, ada dari Papua dan Fakfak, ya, ada dari Kalimantan, Samarinda tadi, ada Gorontalo, Sulawesi Barat juga ada, Sulawesi Utara juga ada, dan hampir semua daerah di Sulawesi Selatan ada, sampai di ujung Sorowako ada. Ya. Baik, untuk memanfaatkan waktu pada Bapak Koordinator Kampus 5, Bapak Dr. Andes Abdul Halik MPD, saya persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita yang terhormat pada hari ini, Bapak Irianto Ari MSc PhD dari University Technical Malaysia di Malaka. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya untuk membawakan materi ini. Pula yang saya hormati host kita Bapak Dr. Zaid Zainal yang memfasilitasi seminar ini, ya, sehingga terlaksana tidak hanya dalam Provinsi Sulawesi Selatan dari berbagai kalangan, tapi juga berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir, yang mengikuti seminar daring ini, ya, yang tadi oleh Laksana 15%, bukan hanya dari Universitas Negeri Makassar, tapi berbagai perguruan tinggi lain di Sulawesi Selatan dan seluruh provinsi lainnya, dari Jatim, dari Jogja, dari Jakarta, Gorontalo, dan seterusnya, bahkan dari Papua. Ya, terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari berbagai kalangan, mulai dari SD, SMP, SMA yang mengikuti seminar ini. Dan saya hormati seluruh mahasiswa yang undangan, baik mahasiswa UNM, mahasiswa Kampus 5 Parepare, dan mahasiswa yang mengikuti seminar ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihi nasta'in dalam urusan wa'din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur tak terhingga, tak terhitung banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa rahmah rahimnya itulah kita tidak bisa melaksanakan berbagai aktivitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga dengan semakin banyak itu kita juga semakin beri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita diberkahi semua, kegiatan kita ini bernilai ibadah insyaallah. Yang pertama tentu kami selaku koordinator mengucapkan terima kasih dalam-dalamnya setinggi-tingginya kepada Bapak Pemateri Irianto Ari MSc PhD atas kesediaannya membawakan materi ini, sehingga seminar daring ini
yang berjudul Microsoft Phone Platform yang digunakan di dalam pembelajaran online. Ya, sekali lagi Pak, terima kasih. Begitu juga kepada Bapak Dr. Zainal dan seluruh panitia, sehingga seminar ini bisa terlaksana. Kemudian, ya, saya kira penilaian itu merupakan bagian integral dari keefektifan, kesuksesan pembelajaran kita. Tidak ada pembelajaran yang bermartabat, bernilai efektif yang tinggi tanpa disertai penilaian. Kita sejak minggu keempat atau minggu ketiga Maret, ya, seluruh kegiatan pembelajaran berkaitan dengan online. Tidak ada lagi pembelajaran offline. Nah, sudah 14 minggu sampai detik ini sudah masuk tahap-tahap penilaian, ya, yang tentunya berdasarkan, ya, nilai pembelajaran offline 4 minggu, 5 minggu, ditambah dengan penilaian online yang sekitar 8 minggu. Ya. Sungguhlah sangat tepat pada hari ini, ya, ada seminar, ya, yang bertopik tentang, ya, penggunaan penilaian, ya, dalam pembelajaran online yang disebut Microsoft Phone Platform. Ya, sekira ini adalah suatu hal yang patut dijadikan jempol. Ya, banyak penilaian-penilaian yang kita sudah dapatkan sebelumnya, tapi ini barusan yang berkaitan khusus dengan penilaian online. Nah, semoga dengan materi yang dibawakan nanti oleh Bapak Irianto, Ari, MSc, jadi banyak bermanfaat buat kita semuanya. Karena inilah sejarah Indonesia yang pembelajaran online berturut-turut selama 3 bulan. Dan semoga corona ini, ya, cepat berlalu sehingga pada bulan 8 kita kembali bisa melaksanakan pembelajaran secara offline. Kalaupun tidak, ya saya kira materi ini semakin bertambah penting karena ada juga wacana sepertinya pembelajaran ini tetap berlanjut paling cepat awal bulan 9. Jadi kita di UNM nanti bisa menggunakan pembelajaran online. Ada juga yang mengatakan sampai nanti Desember berakhir, nanti Januari baru kita, ya, melaksanakan pembelajaran online. Nah, kalau itu yang terlaksana, semakin pentinglah penilaian Microsoft Phone Platform pada hari ini. Nah, semoga Bapak Ibu semua, ya, bisa mengikuti materi ini dengan baik sehingga bisa diterapkan dalam proses pembelajaran kita sehingga semakin bermakna, semakin berkualitas pembelajaran kita. Amin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi, ya, semoga materi ini dapat kita serap semua dengan sebaik-baiknya, sekalipun itu online. Tapi saya kira ada nanti rekamannya di YouTube yang akan kita bisa buka setiap saat jika hal ini kurang dipahami sedikit. Dan saya kira ada diskusi nanti. Ya. Baiklah, saya kira dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar daring online dengan topik penilaian online dengan Microsoft Phone Platform saya nyatakan dibuka dengan resmi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Koordinator Kampus 5, Bapak Dr. Andos Abdul Halik, MPD. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mungkin langsung saja mengikuti materi. Saya perkenalkan biodata beliau. Pemateri kita hari ini dengan tema penilaian pembelajaran secara online menggunakan Microsoft Phone Platform. Namanya adalah Irianto Ari, PhD. Kerjaan beliau sekarang adalah dosen Universitas Teknikal Malaysia Melaka. Jadi dia dosen di Malaka. Pendidikan beliau S1 adalah Universitas Nasional, jurusan matematik. S2-nya adalah ITB Bandung, jurusan matematik. Dan S3 di Universitas Teknikal Malaysia Malaka, mungkin Pak ya. Bukan Pak, di Universitas Putra Malaysia. Oh, UPM, Universitas Putra Malaysia. Ya. S3-nya beliau adalah Universitas Putra Malaysia di jurusan matematik.
Baik, kami ingatkan Bapak Ibu, silakan nanti ini setelah pembawaan materi kita akan berdiskusi. Silakan untuk pertanyaan kita chat saja, tulis di chat, atau nanti mengangkat tangan dengan menggunakan reaction yang ada di tulisan di bawah itu. Ya, baik, saya persilakan Bapak Irianto. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Zaid Zainal atas waktunya. Perkenalkan dulu, nama saya Irianto. Sebentar saya share screen. Sebentar ya, Pak. Oke, mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Irianto. Saat ini saya adalah tenaga pengajar dari Universitas Teknikal Malaysia Melaka. Saya sudah bekerja di situ selama 8 tahun sampai sekarang. Pendidikan terakhir saya Applied and Computational Statistics dari University Putra Malaysia. Saya juga share sedikit ini mungkin dalam screen ini beberapa daftar kontak saya, mungkin bisa kontak personal pribadi melalui Facebook, email, ataupun nomor telepon, ataupun LinkedIn ID. Oke. Kemudian mungkin itu saja sedikit perkenalan dari saya. Untuk materi, sebelum kita masuk, kita biasanya ada objektif yang saya harapkan untuk bisa dicapai dari pertemuan dari saya bilang sharing session lah. Kita kalau seminar mungkin saya terlalu dalam ya, mungkin sharing session aja. Saya harapkan nanti setelah sesi ini para peserta bisa membuat akun Microsoft, membuat kuis pembelajaran lebih khusus untuk pembelajaran matematik dengan Microsoft Form. Mungkin nanti saya akan terangkan juga sedikit kenapa pembelajaran matematik dengan Microsoft Form. Oke. Kemudian membuat formula matematik dengan menggunakan ada satu platform kita sebut LaTeX. Mungkin LaTeX, almost the same lah. Mungkin sama-sama aja. Satu lagi, kemudian ada sedikit beberapa form ini link-link penting yang kita pakai hari ini. Microsoft Office, kemudian LaTeX Online Equation, ini ada websitenya. Kemudian nanti di akhir kalau memang memungkinkan, saya mohon Bapak-Bapak boleh mengisi form feedback. Saya sudah buat satu form feedback dalam Microsoft Office. Sedikit saja, mungkin dalam 11 atau 12 pertanyaan untuk feedback lah untuk saya. Oke. Ini pertama kali yang munculnya inisiatif ide untuk membuat platform Microsoft Form ini karena coronavirus lah, sekarang kita semua kan problem dengan coronavirus, pembelajaran semua online termasuk di Malaysia. Di Malaysia ini kita sekarang mereka sudah tutup sampai bulan Desember, sudah dipastikan universitas semua tutup sampai bulan Desember. Nanti kita pembelajaran lagi, maksudnya sampai bulan Desember semua pembelajaran online. Nanti kita ada pembelajaran yang offline lagi kita setelah bulan Desember, mungkin bulan Januari atau semester genap tahun depan baru kita mulai pembelajaran offline lagi. Jadi saya rasa penggunaan platform untuk pembuatan kuis ataupun tugas online itu sangat-sangat bermanfaat sekarang ini. Cuma sedikit kendala buat saya kan pengajar matematik. Kendala untuk saya adalah sangat sulit bagi saya untuk membuat suatu platform online yang official, yang resmi, dengan menggunakan rumus-rumus matematik. Contohnya kalau saya punya rumus matematik seperti ini, kalau saya menggunakan Google Form, saya tidak bisa membuat rumus seperti ini otomatis. Saya harus menggunakan snipping tool, saya harus ambil gambar dia, kemudian saya snip, saya simpan sebagai gambar. Setelah itu saya masukkan ke dalam online soalan, dalam soal dan segala macamnya. Tapi itu memakan waktu lah. Ada satu lagi platform kuis, kalau saya tidak salah. Kuis boleh membuat rumus-rumus seperti ini, tapi
platformnya mungkin kalau untuk yang pembelajaran sekolah masih oke, tapi karena universitas agak sedikit saya merasa agak sedikit childish lah, ada sedikit kekanak-kanakan sebab ada gambar-gambar, ada mungkin musik-musik karena ada anak-anak saya sekarang yang kelas 1 SD menggunakan platform itu. Jadi saya agak tinggalkan itu. Kemudian saya mencari-cari lagi. Kebetulan universitas saya sudah bekerja sama dengan Microsoft juga. Saya coba-coba dengan Microsoft Form ini. Saya cari-cari Microsoft Form. Microsoft Form Bapak bisa masuk ke dalam website ini, forms.office.com. Kemudian Bapak Ibu bisa sign in dekat sini, di sini. Kalau belum memiliki akun Microsoft, boleh create one. Ini membuat akun Microsoft itu free, gratis. Bapak boleh masukkan email semua segala macam. Ikuti langkah-langkahnya, nanti Bapak bisa memiliki sebuah akun Microsoft. Kemudian, kalau saya kebetulan saya sudah memiliki, jadi saya login dulu untuk saya punya. Ini menggunakan, kalau kampus pihak universitas sudah bekerja sama dengan Microsoft, dalam arti sudah membayar ada fee untuk bulan-bulan atau per tahun, dia ada platformnya sendiri, ada beberapa fasilitas yang kita bisa manfaatkan selain Microsoft Form ini. Contohnya di sini ada semua fasilitas ini. Ada Outlook, OneDrive, and so on. Word, Excel, PowerPoint, semua. Ada banyak lah kalau kita lihat all apps. Dia banyak sekali pilihan di sini. Oke, tapi kita fokus untuk hari ini untuk pembuatan kuis saja menggunakan Microsoft Form. Ini ada beberapa contoh. Saya buka contohnya kuis saya untuk subjek Calculus for Technology. Masalah yang utama hal-hal seperti ini. Akar, square root of 3x plus 2. Hal-hal seperti ini yang kita sangat susah untuk membuat dalam platform lain. Contohnya yang paling sederhana platform Google Form lah. Google Form kita tidak bisa membuat seperti ini. Tapi untuk Microsoft Form kita bisa, tapi memang agak sedikit memerlukan usaha ekstra untuk membuat rumus-rumus seperti ini. Oke. Nah, yang pertama setelah masuk ke dalam Microsoft Form, kita akan diberikan dua pilihan. Kita membuat form atau kita membuat quiz. Untuk media pembelajaran, kita biasanya membuat dalam bentuk quiz. Form itu untuk ada input form lah, feedback form atau form-form lainnya untuk mungkin research also boleh. Tapi sekarang kita lebih untuk pembelajaran, kita menggunakan quiz. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami lah sementara ya. Oke. Nah, yang sangat di sini pun platformnya standar untuk membuat quiz. Kita ada choice, ini multiple choice. Kemudian kita ada soal dalam bentuk teks, jawaban, rating, tanggal, date, ranking, Likert scale. Kita boleh upload file, promote, and section. Kita boleh buat section. Saya coba buat satu persatu. Ini untuk choice. Choice ini pilihan berganda. Jadi kita jawabannya tinggal pilihan yang betul saja. Oke. Kemudian kalau teks, ini kita hanya membuat teks saja. Jawabannya dalam bentuk teks. Misalnya nama, nanti jawabannya dalam bentuk teks langsung. Kemudian kalau yang rating, dia bentuk rating, boleh dalam bentuk star atau number. Rating level pun kita bisa naikkan atau turunkan. Skala dia dari 2 sampai 10. I think agak kecampur-campur sedikit, tapi ini rasanya ini very standard lah. Oke. Nah, untuk quiz, untuk contohnya untuk pilihan berganda, kita ada pilihan, kita boleh masukkan poin. Terkadang kalau untuk soalan pilihan ganda itu beda soalan, beda nilainya. Kadang kita untuk soalan pertama kita kasih 1 nilai, atau mungkin soalan yang lebih susah kita kasih 2 nilai, kita letakkan saja di sini.
Untuk jawaban yang betul, kita hanya tinggal klik di tiap pilihan ini, ada satu checklist. Mana jawaban yang betul. Kalau jawabannya ada lebih dari satu yang betul, kita boleh klik multiple answers. Multiple answers means that ada beberapa jawaban yang betul. Mungkin 2, mungkin 3. Oke. Kalau cuma satu, kita pilih ini saja. Kemudian, di sini ada, sebentar saya, ada shuffle option. Ini saya minimize dulu ya, maaf. Oke. Ada shuffle option. Shuffle option means that jawabannya nanti pilihan A, B, C-nya mereka otomatis mereka acak secara otomatis. Walaupun kita jawaban misalnya siapakah penemu lampu? Isaac Newton atau siapa ya penemu lampu ya? Saya lupa. Thomas saya. Alva Edison. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Mungkin satunya lagi siapa ya? Irianto lah. Irianto Ya. penemu lampu. Ya. Oke. Kalau kita pilih jawaban di sini, shuffle option. Shuffle optionnya kalau kita shuffle, dia akan muncul checklist seperti ini. Oke. Nanti pada saat kita preview, mohon dilihat di sini pilihan pertama itu adalah Isaac Newton, kedua Thomas Alva Edison, ketiga Irianto. Pada saat student pelajar melihat, dia ini akan masing-masing pelajar akan mendapatkan pilihan yang berbeda. Isaac Newton, Irianto, Thomas Alva Edison. Tadi Thomas Alva Edison adalah pilihan kedua, tapi tetap nanti jawabannya yang benar adalah Thomas Alva Edison. Dan satu lagi yang saya lihat juga Microsoft Form lumayan menurut saya oke, karena dia mobile friendly. Ini preview untuk komputer, ini preview untuk mobile. Jadi kalau menggunakan handphone, tampilannya seperti ini. Ini oke. Menurut saya satu baik. Dan ini pun menggunakan Google Form pun sama saja. Pilihannya semua sama. Yang sedikit berbeda nanti saya tambahkan untuk membuat rumus. Membuat rumus kita perlu satu waktu sedikit untuk membuat rumus nanti pada bagian ini. Kemudian saya berikan setting yang lain. Pada settingan di sini juga untuk yang platform Microsoft Form gratis yang free tanpa register, maksudnya tanpa ada kerjasama dengan Microsoft, kita buat sendiri. Ada beberapa menu yang tidak ada di sini. Contohnya seperti ini. Only people in my organization can respond. Artinya saya kebetulan nih dari UTEM. Nah, hanya orang-orang yang memiliki email UTEM saja yang bisa mengakses form ini. Kalau yang satunya lagi, anyone with the link can respond. Kalau saya share linknya, semua bisa respon. Boleh dari UTEM ataupun ada email, tidak ada email, semua orang bisa respon ke dalam Microsoft Platform ini. Kalau menu yang kedua ini tidak ada dalam pilihan yang gratis. Oke, ini harus yang kerjasama dengan ini. Kemudian one response per person, misalnya satu orang satu respon saja. Kalau dia lebih dari satu respon tidak boleh. Nanti biasanya dia menggunakan email untuk boleh mengakses kuis ini. Ini accept response, kita boleh terima respon atau kita tutup responnya. Kemudian kita boleh setting juga di sini. Mohon maaf. Tanggal kita memulai responnya, kapan kita boleh menerima respon. Kemudian end date kita juga boleh setting. Shuffle questions pun kita boleh setting. Jadi pertanyaannya kita bisa setting nomor 1, bukan siapakah saya, apakah. Oke. Bukan siapakah penemu lampu, tapi mungkin nomor 1 langsung yang pertanyaan nomor 2 naik ke nomor 1 dan seterusnya. Oke. Kemudian ini pun kita bisa setting lagi. Kita boleh shuffle semua pertanyaan atau kita kunci beberapa pertanyaan memang dia posisinya untuk pertanyaan nomor 1, beberapa pertanyaan lagi untuk pertanyaan nomor 2 dan seterusnya. Ini terakhir customize thank you message. Setelah selesai menggunakan platform ini, ada semacam pesan terima kasih sudah menggunakan platform ini dan segala macam. Kita boleh setting juga ini. Kita boleh menggunakan kalimat kita sendiri.
Oke, ini notification. Notification kalau setelah menyelesaikan, biasa kalau kita mengisi suatu Google Form atau platform lainnya, kita bisa dapat email notifikasi. Kemudian email notification untuk saya pun juga bisa saya dapatkan di sini sebagai pembuat form. Oke. Nah, sekarang saya coba buka nanti. Kalau sudah dapat respon, saya tunjukkan dulu. Saya sudah dapat respon dari peserta, kita akan mendapatkan laporan bentuknya seperti ini. Contohnya ini saya ada satu quiz 2 untuk subjek saya. Kebetulan jumlah pelajarnya itu ada 750 pelajar. Saya sebagai koordinator untuk subjek ini. Ada beberapa pengajar. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian beberapa pengajar, ini daftar pengajarnya. Kita dapat langsung hasil seperti ini. Kemudian ini pertanyaannya. Pertanyaannya untuk contohnya pertanyaan nomor 5, jawaban yang betul adalah yang ini, yang hijau ini. Dia terus memberikan dalam bentuk pie chart seperti ini. Oke, sekitar 78% menjawab benar untuk yang pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan nomor 2 dan seterusnya. Ini sekitar yang warna hijau, yang menjawab benar hanya sekitar 24%. Dan seterusnya. Kemudian laporan ini pun kita juga bisa, nanti kalau sudah selesai kita bisa simpan laporannya, bukan jawabannya ya, laporannya. Kemudian kita print summary, maka kita akan mendapatkan satu file PDF, kita bisa download atau kita bisa print. Dia laporannya bentuknya yang seperti tadi, tapi ini bentuk detail. Ini mungkin kalau saya sekarang ini sudah agak lama meninggalkan Indonesia, saya kurang pasti di sana sistemnya seperti apa. Tapi kalau di Malaysia sini, setiap kita selesai satu semester, kita perlu membuat laporan. Analisis laporan namanya, Pak. detail. Sama ya, Pak? Ada analisis juga ya? Analisis hasil ujian belajar. Oke. Semua sama berarti ya. Ya. Kita mesti membuat laporan seperti ini, kita laporan soalnya juga, kemudian kita perlu ambil sampel untuk yang pelajaran dapat nilai tertinggi satu sampel, terendah satu sampel, rata-rata satu sampel, kita masukkan dalam satu filenya nanti kita dalam bentuk hard copy, kita kirim ke bagian administrasi. Nah, jadi untuk membuat itu semua kita ada semua di sini yang Microsoft platform punya. Kemudian kalau kita mau hasil dari semuanya, kita buka dalam in this Excel. Sebentar, saya download ini file dia. Contohnya saya letakkan di dalam desktop. Nanti saya buka sebentar ya. Nanti dia akan mendapatkan hasil. Agak lambat sedikit komputer saya. Oke, kita tunggu sebentar. Buka lagi. Maaf ya, sebentar agak lambat ini. Oh, ini dia sudah terbuka. Oke, ini hasilnya. Kita bisa tahu pelajar pertama waktu dia mengambil, kemudian waktu dia selesai, ini email dia, nama email semua sudah terdaftar, kemudian kita total poin, ini total nilainya dia, kemudian feedback, ini nama dia yang tadi beberapa pertanyaan, kemudian beserta ini jawaban-jawabannya. Ini jawaban-jawaban dari peserta betul atau salah. Ini poinnya 01, artinya artinya pada soal yang ini memang kelihatan agak susah, tapi nanti saya terangkan bagian ini sedikit. Pada soal ini pelajar yang ini benar, pelajar yang sebelumnya ini tidak benar. Yang ini benar, namanya contohnya Sivasneswaran, dia benar jawaban untuk soal yang ini. Kita dapat report seperti ini dan kita tidak perlu mengkoreksi lagi. Tapi memang sebelum kita membuat ini, pekerjaan kita agak banyak sebagai tenaga pengajar. Kita harus menyiapkan ini dan menyiapkan soal seperti ini itu tidak mudah. Kita perlu mungkin 1 hari. Saya perlu duduk 1 hari full untuk menyiapkan soal-soal seperti ini. Oke. Kemudian setelah
setelah kita perlu mengambil, kalau kita perlu mengambil sampel, kita bisa klik di bagian post scores. Pada bagian ini, sebentar dia sedang loading. Nanti pada bagian ini dia akan melihat satu persatu. Nih, contohnya tadi, Sivaneswaran. Kalau kita buka dia punya, skor dia 5 dari 10, kemudian ini jawaban dia, yang salah dan betul semua. Oke, dan kita pun bisa print juga untuk report jawaban dari pelajar yang kita mau. Mungkin kita tidak print semua, tapi beberapa saja yang kita mau. Contohnya ini, kita bisa preview dan segala macam. Inilah beberapa fasilitas yang ada dalam Microsoft Form. Saya rasa sangat bermanfaat. Dan saya merasakan sendiri, saya tidak perlu mengkoreksi lagi. Pada akhir tes, dalam waktu hitungan 1 atau 2 menit, saya terus boleh mendapatkan jawaban semua, nilai semua dari pelajaran. Itu kelebihannya. Dia otomatis akan menambahkan juga. Oke, saya sedikit terlupa. Contohnya untuk ini, quiz 2, dia dapat 10 poin. 10 poin dia, saya tidak men-setting ini, tapi dia otomatis. Saya memberikan untuk soal nomor 1, 1 poin. Soal nomor 2, 2 poin. Di sini saya ada 10 soal. 10 pertanyaan yang memiliki poin. Jadi totalnya 10 poin. Dia otomatis. Kalau kita tambahkan di sini, saya ubah. Contohnya soal nomor ini, saya bukan 1 poin, tapi soal ini saya buat jadi 2 poin, nanti dia akan berubah. Tapi saya tidak bisa ubah sekarang karena ini sudah ada respon. Nanti agak bermasalah. Mungkin saya bisa tunjukkan yang preview. Oke, yang preview ini saya bisa tunjukkan. Ini 10 poin. Ini preview saja. Contohnya soal yang ini. Soal ini saya mau ubah bukan 1 poin, tapi menjadi 2 poin, artinya nilainya 2. Nanti secara otomatis menjadi 11 poin di sini. Itu. Jadi kita sangat-sangat memudahkan hidup kita. Nah, sekarang saya masuk ke inti dari pembuatan soal. Pembuatan soal untuk matematik ini masalahnya untuk membuat rumus. Contohnya saya punya rumus ini saja. Rumus fx, ini rumus mungkin ada beberapa yang ada definisi dari turunan, definition of the delta plus delta x minus fx divided by delta x. Ini rumus untuk pertama definisi dari turunan. Oke, berdasarkan tension line dan segala macam. Tapi intinya kita ada rumus matematik. Rumus matematik ini susah untuk kita buat dalam platform mana-mana. Nah, saya coba ke bagian untitled quiz yang saya buat tadi. Kita membuat rumus matematik. Di sini kita, sebelum saya masuk ke rumus matematik, satu lagi. Di sini yang perlu saya tekankan, untuk rumus matematik hanya ada pada quiz. Untuk form itu hanya untuk feedback ataupun input ataupun segala macam, tapi dia hanya tidak bisa menggunakan rumus matematik. Rumus matematik hanya untuk quiz saja. Oke. Untuk untitled quiz, untuk mengeluarkan rumus matematik, kita bisa mengklik pada menu titik 3 ini di sebelah kanan bawah ini, setiap pertanyaan. Kemudian kita ada menu mathematic. Kalau kita klik di bagian ini, akan muncul semua rumus-rumus ini. Tapi sedikit bermasalah, karena tidak semua rumus ada di sini, Pak atau Ibu. Kita hanya punya dalam bentuk pecahan, atau bentuk dalam subscript seperti ini, akar, kemudian pangkat n, logarithmic, summation, product, infinite, and so on. Nah, hanya punya sedikit, tidak banyak. Tapi satu kelebihan dari Microsoft Form ini, dia punya di dalamnya engine LaTeX. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar LaTeX, LaTeX itu adalah tuh document, programming document, untuk dokumen, creating document, untuk membuat dokumen. Contohnya, kalau yang tidak terbiasa dengan programming mungkin agak baik, saya kasih contohnya. Tapi kalau sudah terbiasa nanti jadi sangat menyenangkan menurut saya. Saya kasih contohnya.
ini. Ini bisa dilihat. Ini adalah contoh program. Oke. Dengan ini, kalau program ini saya run, saya tutup dulu yang tadi sebentar. Kalau program ini saya run, ini adalah program yang sudah di-run, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Setting warna semua, dia sudah otomatis seperti ini. Tapi memang kita perlu menghafal beberapa ini. Hasilnya seperti ini. Nah, cuma yang jadi masalah kalau kita untuk latex ini full, nanti mungkin kita bisa membuat satu platform lagi kalau memang diperlukan. Dan ini sangat bermanfaat karena banyak jurnal-jurnal di luar sana, terutama jurnal engineering and science, yang menggunakan format latex. Jadi kita hanya fokus concern on the content, kita hanya isi saja. Contohnya beberapa link yang kita perlukan ini, berikut beberapa link yang kita perlukan, kita concern pada ini saja. Berikut ini saya tambahkan. Berikut ini adalah beberapa link. Kemudian saya run, nanti dia akan otomatis seperti ini. Berikut ini adalah beberapa link, dia otomatis semua setting dia buat. Tapi saya tidak fokus ke bagian ini, saya lebih fokus adalah untuk membuat persamaan teks. Nah, ada website yang kita bisa cek. Saya sudah berikan website dalam link yang tadi. Ini codecox.com latex equation editor. Ini bentuknya sepertinya agak familiar. Kalau seperti ini kan kalau kita buat persamaan dalam Microsoft Word, kita ada menu-menu seperti ini. Kita bisa buat untuk ini dalam bentuk pecahan. Kalau kita memiliki basic bahasa Inggris yang oke, maka pemrograman ini latex ini akan menurut saya akan sangat mudah. Oke, contohnya seperti ini. Ini pecahan dalam bahasa Inggrisnya fraction, maka code-nya dia adalah frac. Frac ini dari word fraction. Dalam curly bracket seperti ini, kurung apa nih? Kurung seperti ini ya, saya lupa namanya ini. Curly bracket seperti ini, kemudian curly bracket kurawal namanya. Kurung kurawal, betul. Saya sudah lama tidak menggunakan kurung kurawal, 8 tahun lebih. Oke, yang bagian atas ini adalah pembilang, bagian bawah penyebut. Fraction ini numerator, this one is the numerator. Yang pertama kali, yang kedua ini adalah denominator, penyebutnya. Kalau kita letakkan saja misalnya 1 dibagi dengan X, maka otomatis outputnya seperti ini. Apa gunanya ini? Gunanya ini adalah, kalau saya copy fraction ini, saya copy code ini ke dalam Microsoft Form. Tadi kita ada equation, tapi ini untuk bentuknya sudah dalam bentuk pecahan. Ada satu switch text nih, switch to text first. Switch to text, kita tekan menjadi text. Bapak atau Ibu letakkan di sini, fraction 1 dibagi X, dikembalikan ke dalam bentuk matematik, maka otomatis menjadi 1 dibagi X. Seperti ini. Ini satu kelebihannya. Kalau saya mau bikin, misalnya saya perlu bikin di depannya ini adalah limit. Di sini mungkin ada limit. Oke, limit. Limit ini X mendekati, itu kan panah ke kanan. Panah ke kanan, code-nya itu untuk setiap coding yang dia pakai dalam latex ini, dia menggunakan apa nih backslash atau slash ini, tanda seperti ini yang saya bold ini, oke? Dia selalu menggunakan ini sebagai awalnya. Jadi limit ini adalah satu code, backslash limit ini satu code. Ini underscore adalah subscript. Kemudian X panah ke kanan dalam bahasa Inggris kita ketik saja mungkin right arrow. Nah, sudah ada, kemudian kosong. Memang ini perlu pembelajaran dan perlu pembiasaan. Nampak di bawah seperti ini, limit X mendekati 0, 1 per X. Jadi kita bisa copy semua formulanya, kita letakkan kembali dalam sini, kita kembalikan dulu ke dalam bentuk teks, kita paste dekat sini, di sini, otomatis kita dapat seperti ini. Oke, ini satu yang menurut saya sedikit bermanfaat, terutama untuk pengajar matematik di level universitas. Saya perlu banyak hal-hal seperti ini.
Dan ini mungkin saya perlu tambahkan sedikit. Ada satu code yang saya sudah tahu, limit backslash, sebentar, mohon maaf. Oke. Nah, X-nya menjadi ke bawah ini. Ini beberapa code. Ini code ini perlu dihafal mungkin. Kalau sudah terbiasa nggak perlu dihafal juga. Tapi kalau kita sudah terbiasa, nanti kita akan merasa nyaman lah menggunakan hal-hal seperti ini. Nah, untuk tambahan lagi sedikit, contohnya kalau kita lihat di sini kan tulisan limit X mendekati 0, 1 per X ini kelihatan kecil. Ini sama kalau kita buat dalam Microsoft Word. Kita lihat di sini kalau rumus dia itu ada dalam satu line dengan satu kalimat, maka rumus dia akan terlihat kecil. Kalau yang ini terlihat besar. Oke, kita bisa ubah menjadi terlihat lebih besar. Dan ini juga sedikit coding lagi. Kemudian di depannya ini kita tambahkan dengan display style. Kita kembalikan, maka terlihat lebih yang lebih bagus lah seperti ini. Oke, ini yang utamanya. Untuk pembuatan semua ada di dalam sini. Pembuatan rumusnya, kalau kita mau buat sum ini dari kata summation. Kemudian di sini product. Prod ini dari kalimat product. Summation. Contohnya saya buat di sini lagi. Kalau saya buat di sinilah summation. Kemudian ini summation dengan angka di bawah dan angka di atas. Ini artinya ini yang underscore ini untuk di bawahnya. Kemudian macam seperti head nih untuk di atasnya. Oke, summation let's just say I from 0 to n. Maka tampilannya yang apa akan seperti ini yang bawah ini. Ini latex yang ada di dalam Microsoft Form. Tapi memang kalau untuk hal-hal seperti ini, kita dalam sekali lihat langsung paham mungkin agak susah, tapi memang kita perlu latihan dan menyiapkan soal-soal seperti ini. Saya ada contoh yang tadi saya buat, saya ada 10 soal, saya perlukan mungkin setengah hari yang untuk membuat soal-soal seperti ini. Kemudian mungkin saya buat satu soal yang betul-betul saya contohkan di sini. Saya buat satu soal yang saya delete, yang ini saya delete. Satu soal yang oke. What is the definition of first derivatives? Oke, ini subtitlenya untuk bagian ini saya tidak menggunakan yang ini. Kemudian saya hilangkan saja untuk subtitlenya. Jawabannya ada di sini. Saya perlukan jawaban dari what is the definition of the first derivative is actually this one, yang ini. Oke, maka kita perlu buat ini dulu. Kita buat ini dalam saya buat side by side sebentar. Ini dengan yang ini Microsoft Form. Oke, saya perlu buat yang ini. Maka kita bisa buat contohnya. Saya perlukan limit delta x approach to 0. So saya buat limit, mana tadi limit? Ini limit delta x approach to 0. Sorry, oke. Ini adalah delta x. Delta ini juga saya sudah terbiasa dengan notasi kan. Delta x ini adalah delta. So dalam latex juga kita ketik saja delta, tapi untuk deltanya capital D. Delta x. Seperti saya bilang tadi, panah ke kanan, right arrow 0. Oke. Right arrow 0. Oke, kita lihat yang bawah ini sudah jadi seperti ini. Kemudian fungsinya kita buat satu bracket, kita letakkan dalam satu kumpulan kurung kurawal. Kita bentuk pecahan. Untuk yang atas adalah F kurung X ditambah delta X. Kemudian, sorry ini menghalangi. Sebentar. Oke. Kemudian dikurang F
contohnya ini X. Kemudian dibagi dengan delta X. Oke, ini rumusnya yang kita menggunakan bahasa LaTeX. Ini outputnya. Yang kita lakukan selanjutnya untuk jawabannya adalah kita tinggal copy paste saja rumus ini ke dalam Microsoft Form. Contohnya jawaban ini saya letakkan pada bagian kedua ke sini. Jangan lupa kita letakkan dalam bentuk teks lagi. Sorry, ini sudah bentuk teks. Oh, sudah. Oke, untuk teks saya paste, kemudian saya letakkan di depan tadi seperti yang tadi kalau masih ingat, letakkan satu code display style supaya dia agak besar. Kemudian saya klik, dia jawabannya langsung seperti ini. Ini jawaban yang benar. Kemudian saya copy, mungkin saya sedikit modified, saya copy untuk bagian yang lain. Sorry, saya copy sini, tapi mungkin saya ubah sedikit. Dia tadi ditambah, kita jadikan kurang di sini. Mungkin yang ini juga saya modified lagi sedikit. Saya tambah di sini, yang kurang jadikan tambah. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Dan nanti yang dilihat oleh pelajar kita bisa preview. Ini pertanyaan yang dilihat oleh pelajar kita. Dia tinggal mengklik saja. Contohnya saya klik yang betul yang mana ya? Yang ini yang betul. Saya submit. Oh, belum start, tapi saya belum buka lagi. Oke. Tapi seperti ini yang nanti terlihat. Oke. Semua rumus matematik kita bisa buat menggunakan coding-coding yang ada di sini. Untuk pembelajaran ini sendiri, kalau untuk pembelajaran LaTeX sendiri, kita perlu 1 hari mungkin melihat untuk kode matematiknya saja mungkin kita perlu 1 hari. Kelebihan saya kebetulan di sini, kalau saya punya mahasiswa pasca sarjana, saya bisa suruh mereka untuk membuat ini. Tapi kalau di Indonesia mungkin agak susah cari pasca sarjana, jadi mungkin kita perlu membuat sendiri. Terutama untuk guru-guru juga kita membuat persamaan-persamaan, kita perlu buat sendiri di sini. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan. Saya rasa sih saya review lagi lah, mungkin takut saya ada yang tertinggal. Untuk Microsoft Form, kita punya 2 platform untuk form dan quiz. Untuk form saya tidak bahas pada saat ini, karena form itu untuk seperti yang contohnya untuk feedback lah, saya sudah buat feedback nih, ada feedback yang nanti bisa diisi. Untuk kemudian ada satu lagi untuk quiz. Nah, kita fokus untuk hari ini adalah pembuatan quiz. Pembuatan quiz seperti ini, contohnya saya ada untitled quiz, kemudian dalam quiz ini kita setting, ada beberapa setting yang tadi saya sudah terangkan sedikit-sedikit, accept response, start date, end date, shuffle questions, and so on. Untuk setiap pertanyaan pilihan berganda juga kita bisa shuffle each of the questions. Kalau pertanyaan ini kita mau shuffle, kita klik shuffle. Kalau kita tidak ingin shuffle, tak perlu klik shuffle. Shuffle-nya bisa dimatikan. Jadi nanti otomatis urutannya selalu ABC-nya selalu yang ini ABC. Subtitle pun kita bisa matikan dan segala macamnya. Di sini pun kita bisa letakkan gambar. Kalau kita perlu meletakkan gambar, contohnya saya meletakkan gambar upload. Ada dari dokumen, training, forms, QR. Pun kita bisa meletakkan gambar juga otomatis, tapi mungkin agak besar filenya. Nah, seperti ini. Kita bisa kasih description and so on, and so forth. Oke. Kemudian ada theme, ada beberapa tema-temanya yang kita bisa pilih. Ini pun juga ada untuk yang platform yang gratis. Tidak masalah. Theme ini tidak terlalu penting, mungkin menurut saya kita bisa explore sendiri.
Pak Irianto, Kemudian kalau ya, misalnya, maaf, kalau misalnya kan banyak jurusan lain di sini, kalau misalnya gambar hmm, apa bisa enggak langsung masuk di soal situ Microsoft itu? bisa gambar-gambar bisa, tapi satu satu soal itu satu gambar. Kalau dia masuk di apa namanya di option Untuk bisa, soal ini, optionnya untuk bisa soal ini, untuk di optionnya, masuk untuk gambar. option jawabannya, untuk Ya, jawabannya ya, ya, jawabannya kebetulan dia tidak bisa. tidak bisa ya. Misalnya soal Hmm. soal fisika, soal kimia biasa kan ada Kalau gambar. soal fisika jawabannya gambar dalam Iya, bentuk biasa gambar kan ya. seperti itu. Atau soal biologi Heeh. misalnya, Iya betul betul. Yang seperti itu dia kebetulan ini hanya di soal saja. tidak bisa, Hmm. hanya soal saja. Heeh. Tapi di soal bisa. Di soal bisa. Ini di soal, contohnya yang ini, klik aja gambar, Oh, di kemudian kita picture bisa ya. Oke, oke. image atau tapi satu satu ke apa ya? Corona nih bikin kita sedikit kreatif. Satu waktu saya untuk penilaian matematik itu agak susah dalam bentuk penilaian. Saya perlu menilai mereka, mereka harus membuat langkah pertama. Langkah pertama saya berikan nilai. Langkah kedua mereka betul saya berikan nilai. Langkah ketiga mereka betul saya berikan nilai. Hal-hal seperti itu tuh agak susah kita untuk akses dalam dalam online platform seperti ini. Jadi soalnya kita harus kreatif sedikit dalam bentuk pembuatan soal. Kita harus kreatif sedikit. Misalnya langkah kedua saya beri satu nilai, tapi langkah kedua itu adalah satu soal sendiri. Langkah ketiga biasanya saya kasih satu nilai, langkah ketiga itu satu soal sendiri. Jadi kita pecah soal-soal kita. Itu ada metode pembuatan soal lagi di situ. Banyak yang kita perlu pelajari lagi di untuk pembelajaran online seperti ini. Gitu. Ada lagi Pak? Saya Mungkin kita reviewnya. masuk. Kemudian kalau sudah Kalau sebentar, kalau sudah kita sudah selesai soal, kita sudah selesai pembuatan soal semua. Contohnya saya sudah selesai yang ini ya, pembuatan soal. betul. Kita terakhir kali kita bisa share. Kita share boleh dalam bentuk link atau kita boleh dalam bentuk QR code. Ini QR code nanti boleh di-scan atau kita boleh share juga dalam bentuk email. Kita bisa email ke ada yang menulis. Kita bisa email juga ke dalam email, kalau kita ada email pelajar kita bisa email juga, dan beberapa hal lagi lah. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa share sedikit hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita boleh buka diskusi. Pak? Ya. Gimana, Pak Irianto? Kita masuk sesi diskusi. Ya, Pak, boleh. Kalau ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan bahwa kita akan masuk sesi diskusi ini dan ya bisa ditutup share screen-nya, Pak. Sudah ya, saya sudah share, sudah tutup ya. Sudah, ini yang lain ini mungkin. Iya, tunggu. Ada beberapa pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Ada juga yang angkat tangan. Saya baca saja dulu, Pak, yang masuk. Boleh. Ada juga yang langsung angkat tangan tadi, tapi saya belum ini. Yang pertama adalah apakah soal bisa ditampilkan secara acak? Sudah tadi mungkin ya ini. Soal bisa ditampilkan. Mungkin bisa dipraktekkan saja, Pak, langsung. Oke. Pak, mungkin bisa dipraktekkan, Pak. Langsung bagaimana mengacak acak soal. Ya? Iya. Silakan, Pak. Sebentar, saya share. Saya share screen lagi. Untuk mengacak soal yang ini, contohnya, kita masuk ke dalam setting. Ini, kita shuffle questions. Ini untuk mengacak soal. Kebetulan untuk soal ini, soal nomor 1, 2, 3, dan 4, ini soal yang tidak saya acak, karena ini yang biodata saja, nama, nomor mahasiswa, kemudian kursus dia apa, kemudian jurusan, kemudian nama pengajar dia siapa. Ini tidak saya acak, maka saya lock questions number 1 number 4. Nanti soal nomor 5 sampai nomor seterusnya sampai yang terakhir ini akan acak. Mungkin kita bisa lihat di sini. Coba nomor 5. Boleh diingat nih, soalnya adalah integral x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Kalau saya preview,
setelah soal ini adalah nih, let u equals with 2x and dv equals with sin x dx evaluate. Bukan soal yang sama, posisinya sudah acak. Jadi kita bisa acak seperti itu. Oke. Saya pertanyaan selanjutnya, Pak Irian. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin belum ada tadi contoh soal esai. Contoh soal esian, terus dia pakai skornya. Dia pakai skor, apakah langsung skor bisa nampak seperti pada saat soal pilihan ganda? Oke, untuk soal isian, skor juga nampak langsung di atasnya. Bisa dikasih contoh dulu, Pak? Saya tunjukkan lagi. Oh, saya perlu share lagi ya. Oh, saya share terus aja ya kalau macam seperti itu ya. Bentar, saya share screen lagi. Oke. Saya untitled quiz. Dalam bentuk teks. Ya. Teks biasa, kalau saya letakkan poinnya di sini 1. Oke. Ini akan nampak preview. Ini 1 poin. Nih, tadi teksnya nih. Ini soalan dalam bentuk teks. Saya tidak tulis soalnya, tapi ini question 1 poin langsung terlihat di sini. Bisa juga. Oke, Pak? Oh iya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada ini, Pak. Ada kan kalau di biasa Microsoft Word. Bisakah Microsoft Word itu yang kita copy ke Microsoft Form? Microsoft Word kita copy ke dalam Microsoft Form bisa, tapi untuk rumus tidak bisa. Oh, untuk rumus tidak bisa. Untuk rumus kita yang tadi saya tunjukkan, kita harus membuat manual dengan menggunakan code LaTeX tadi. Ini saya berikan contoh. Ini ada Microsoft Word. Sorry, saya share screen lagi, maaf. Saya lupa share. Contohnya ada Microsoft Word. Saya copy semua ini, kalimat ini. Saya copy, kemudian saya paste dari sini. Dia bisa muncul seperti ini. Tapi kita preview, nih, dia tidak terlihat rumus-rumusnya. Oh iya, sama dengan tempat juga. Kuadrat juga sama semua. Iya, kita harus buat code yang tadi. Untuk yang kuadrat kita harus buat code tadi. Code tadi memang kita perlu waktu dan perlu pembiasaan untuk membuat kode-kode seperti tadi. Oke. Kita perlu buat di sini misalnya X pangkat 2 seperti ini. Oke? Ya. Baik, Pak, lanjut lagi. Ada pertanyaan banyak ini tentang apa namanya? Banyak ya. Alhamdulillah. Ini adakah fasilitas di Microsoft? Misalnya saya buat 100 soal, bank soal, saya mau gunakan 10 saja. Kebetulan yang itu tidak ada. Saya sudah itu. Itu kalau Bapak mau yang seperti itu, Bapak atau Ibu yang bertanya, bisa menggunakan platform namanya Moodle. Moodle, tulisannya Pak? Saya tulis Moodle. Oh, Moodle. Seperti ini. Jadi Bapak di kampus saya ada Moodle, tapi masalah dengan Moodle ini adalah satu free platform. Kita ada bayar sedikit mungkin, dan kita bisa terutama pihak universitas dia bisa membuat sendiri, mengutak-atik sendiri dalamnya seperti apa. Cuma masalah dia itu server, kemudian koneksi semua itu yang mengatur kampus. Kalau kampus ada sedikit masalah, kampus saya ada sedikit masalah untuk servernya, dia tidak seberapa kuat sedikit. Begitu 500 pelajar mengakses soal yang sama dalam waktu bersamaan, dia server down. Itu masalahnya. Jadi karena saya tadi jumlah pelajar saya tadi contohnya ada 700 pelajar, 700 mengakses file yang sama, soal yang sama, dia server dia down, jadi kita perlu ngakalin. Jadi saya menggunakan platform Microsoft ini kayaknya dia kan sudah perusahaan besar. Saya sudah pernah coba 700 orang dalam waktu bersamaan mengakses soal yang sama, dia masih bisa bertahan. Maksudnya gitu. Mungkin Pak Irianto, saya kan saya guru misalnya, untuk mempermudah saya buat soal 100. Ya. Betul. Dalam sistem. Pada saat saya mau tampilkan, saya cuma mau tampilkan 10. Betul. Tapi yang dilihat oleh siswa hanya 10 nomor.
Saya paham itu, dan the fasilitas ini tidak ada. Oh iya. Di Microsoft Form ini tidak ada. Yang tadi boleh search, mungkin Moodle ini boleh di search. Moodle ya. Oke. Moodle nih. Oke. Kalau saya tunjukkan, saya ada beberapa. Saya ada juga, kalau misalnya perlu saya tunjukkan sedikit. Saya punya fasilitas kampus. Mungkin dia bisa lihat. Atau kita masih ada pertanyaan lain. Lain kesempatan mungkin boleh kita buat lagi. Ya. Okay. Saya lanjut, Pak. Ini misalnya biasanya kan soal dibuat dua, ada soal misalnya bagian pertama adalah pilihan ganda, bagian kedua adalah essay. Bisa nggak Microsoft ini membuatnya? Bisa Pak. Jadi kalau Bapak atau Ibu perlu buat soal seperti itu, itu saya tadi agak skip sedikit karena saya fokus untuk komputer matematik. Untuk ini kita bisa tambahkan yang dalam sini add new ini, kita bisa tambahkan namanya section di bawah ini. Add new ya. Dalam add new ini kita bisa tambahkan section. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu mau fokus saja untuk bagian ini, ada 10 soal adalah soalan untuk pilihan ganda. Setelah selesai 10 soal pilihan ganda, add new section, maka dia akan muncul section yang baru. Mungkin ini soal esai. Kemudian tambah soal, ini soal tambah lagi di sini. Soal esai saya seperti ini. Saya preview. Oke, saya preview. Ini soal pilihan ganda. Kalau sudah selesai ini semua soal pilihan ganda, misalnya ini ada 10 soal pilihan ganda, tadi setelah section, saya klik next. Ini adalah soal untuk esai. Oke, betul. Ya. Selesai, kita bisa submit. Saya lanjut pertanyaannya, Pak. Maaf yang angkat tangan ini, saya tidak ini dulu, karena banyak yang sudah menulis di chat ini. Mau bertanya, apakah, dan ini dari Indang, apakah aplikasi ini efektif digunakan untuk anak SD berhubung tidak dapat mengatakan untuk pilihan tidak bisa berupa gambar? Apa maksudnya ini? Kalau untuk anak SD, saya lebih menyarankan coba search satu platform namanya Quiz. Ketik saja ini Quiz di Google, coba platform ini. Ini untuk anak SD itu lebih menarik karena dia ada gambar-gambar, dia ada lagu-lagu, kemudian dia ada meme. Ini Quiz nih, di sini saya sudah share nih di dalam Word nih. Quiz double Z. Double Z nih. Double Z. Boleh search yang ini, Quiz, itu dia menarik untuk anak-anak. Yeah. Saya lanjut, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa langsung copy paste dari Word ke POM? Tadi sudah dijawab ya? Iya. Maksudnya ini tulisan Word biasa. Misalnya saya punya soal pilihan ganda, satu soal Word. Saya langsung copy paste di Microsoft bisa langsung. Kita mesti kecuali ada gambar ya. Kecuali gambar dan rumus juga kita tidak bisa. Kita bisa copy paste, tapi kita copy paste harus satu persatu. Contohnya yang pilihan ganda tadi. Pilihan ganda kita copy paste soalnya, kita copy paste jawaban pertama, copy paste jawaban kedua, copy paste jawaban ketiga. Oke. Selanjutnya dari Ibu Rekawati ini dia bertanya yang sudah memiliki Microsoft. Ini tadi Bu sudah dijelaskan kalau dia free ada free kan pertanyaannya apakah bagaimana kalau dia tidak punya Microsoft-nya kampusnya ya. Ada free Bu, ada yang lewat kampus. Free ada. Yang saja jawab. Berikut dari Pak Ihya Alumuddin. Kalau selain mapel matematika yang tidak ada rumusnya, bisakah soal itu diupload ke Microsoft Form? Maksudnya untuk mempermudah pembuatan soal Microsoft Form. Sudah mungkin sama tadi ya? Sama. Langsung. Saya mungkin bisa tambahkan. Mungkin yang dimaksud Bapak itu ada satu platform juga yang dia bisa kita punya format soal kita bukan upload tapi kita import ke dalam import kita ada import. Tapi untuk Microsoft Form kebetulan juga tidak ada. Di Moodle ada yang tadi saya bilang tadi Moodle itu ada untuk import soal. Jadi kita bentuk soalnya kita sudah tulis dalam format tertentu, soal nomor 1, nomor 2 jawabannya sudah dalam format tertentu, kita import jadi kita tidak perlu copy paste, dia langsung otomatis soalnya muncul. Iya. Tapi di Microsoft Form kebetulan tidak ada. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini sebelum saya jawab pertanyaan selanjutnya saya bacakan. Saya ingatkan Bapak Ibu, form untuk absen saya sudah buat link tadi di chat itu, silakan Anda form untuk absen itu. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Nur Salam, dari apakah soal bisa langsung analisis hasil belajar siswa? Ini tadi sudah dijelaskan Pak ya, Pak Irianto. Pertanyaannya apakah soal ini hasil jawaban siswa
bisa langsung keluar hasil analisis belajar siswa itu? Maksudnya Sudah, tadi yang tadi saya kan? bilang hasilnya, ya ada Ada. nomor 1 Tadi, berapa tadi orang yang sudah. benar, nomor 2 berapa Nomor orang. 1 berapa orang, nomor 2 Ya, berapa orang yang benar, dan semua sudah Pak. sudah ada. Pak Nur Salam sudah tadi. Berikut, Hmm. tadi ini Ibu Indang sama, dari SD boleh. Kalau saya buat soal 15, ini Pak Nur Salam lagi. Untuk penelitian apa bisa langsung menghasilkan analisis belajar siswa, sudah tadi sorry. Saya lihat dulu yang ini penting, ini bagus. Apakah ada fasilitas di Microsoft Form untuk mengunci partisipan agar tidak dapat browsing di tempat lain? Tidak ada. Itu satu kendala untuk yang online itu. Oke. Kalaupun kita kunci dari sekarang masalahnya kalau kita kunci dari internet, dari komputer, dia masih bisa menggunakan handphone. Itu mungkin kelemahan yang belum bisa dijawab sekarang, Pak. Itu sekarang kita susah untuk menjawab itu sekarang. Kita ya. perlu Sampai waktu itu. belum ada ya. Ada yang minta ini Pak dari Andi M. Yauri, boleh quick demo untuk question Likert, untuk membuat penelitian Likertnya ya. Yang tadi misalnya jawaban 1, 2, 3 Pak ya. Bisa diperhatikan. Likert nanti kalau mau, saya tadi yang feedback form, untuk Likert saya ada buat Likert di sini, Likert scale. Ya, silakan. Nanti Likert scale nanti bisa diisi aja. Ini saya sudah buka ya. Belum ada respon. Oke. Untuk Likert scale saya sudah bisa, ini mungkin diisi sedikit. Nanti ada bisa diisi jenis kelaminnya. Lelaki, usia, tempat bekerja, U10, penyajian materi, oke lah, oke. Ini semua kita bisa klik-klik. Nanti saya tunjukkan reportnya seperti apa. Ini pengetahuan sebelum 5, setelah mungkin 6, naik 1. Latex sebelum 5, setelah 6, tertarik mengikuti seminar lanjutan pengetahuan masalah home ya. Latex ya, kritik saran, oke. Kritik saran untuk memberi materi, oke. Kalau sudah submit, setelah submit, saya coba kembali ke home saya. Ini ada 1 respon, dia outputnya seperti ini. Nih jenis kelamin, kemudian Likert nih. Ini dia karena dia ini dalam bentuk skala, nanti dia akan, kalau lebih banyak orang, lebih banyak yang membuat respon, dia akan barnya dia akan berubah ke kiri atau ke kanan. Berwarna ya. Akan berwarna dan berubah ke kiri, ke kanan semua. Oke. Nanti akan lebih terlihat. Bisa juga Likert. Oke. Baik, saya mau Ibu Supriyanti masih bisa. Silakan bertanya langsung Ibu Supriyanti. Tidak bisa, atau Pak Amir Pada, silakan Pak. Tidak bisa ya. Ya. Oke, silakan Pak Amir Pada bisa bertanya. Halo, Pak Amir Pada. Halo. Ini itu kayaknya. Tunggu. Ya. Pak Amir Pada, silakan. Silakan Pak Amir Pada, bisa enggak? Suaranya kita buka sendiri Pak Amir Pada, belum dibuka. Suara tak kita buka Pak Amir. Enggak bisa. Pak Amir. Iya, oh ya. Ya. Silakan bertanya Pak. Assalamualaikum. Pak Dr. Amir Pada, silakan Pak. Yang saya ingin tanyakan ini sekaligus mungkin menjadi saran adalah pembelajaran sekarang, pembelajaran daring itu cukup efektif di era COVID ini. Namun di sisi lain ada kendala, Pak. Nah, kendalanya itu dari aspek orang tua. Mungkin banyak yang tidak mampu untuk menyiapkan sarana dan prasarana seperti HP atau laptop. Di sisi lain ada yang terkendala dengan jaringan.
Yang kedua, dari aspek guru masih banyak yang belum menguasai IT. Mungkin di ke depan itu bagi penyaji materi itu lebih mengembangkan pengalaman bagaimana menguasai yang berkaitan dengan IT tadi. Masih. Jadi mohon ada rujukan Pak ke sini. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Ya, silakan Pak Irianto. Ya benar itu kendala sekarang. Di sini juga ada pengalaman pribadi mungkin di Malaysia. Untuk mahasiswa yang suara agak feedback ya. Untuk mahasiswa yang agak untuk mahasiswa yang ada kendala dengan internet ataupun mahasiswa lah, kita lebih fokus mahasiswa karena saya di universitas. Kita solusi terakhir yang memang kalau memang tidak bisa sama sekali, solusi terakhir kita menyuruh mereka untuk drop semester. Itu kendalanya. Selama 1 semester kita mau nggak mau memang kan ada juga yang tinggal di hutan-hutan segala macam, dia sudah balik kampung segala macam, tapi mereka tidak bisa akses internet. Kita nggak ada solusi lain untuk sementara ini. Mungkin kita bisa drop drop subjek untuk 1 semester. Semester depan, tahun ajaran yang selanjutnya, tahun ajaran genap 2020-2021 mungkin mereka baru bisa join lagi. Tapi itu tidak mengurangi masa belajar mereka di sini. Dalam artian masih dihitung semester berjalannya masih mungkin 4 tahun masih dihitung seperti itu. Itu solusi terakhir yang bisa kita kasih untuk kendala seperti itu. Untuk pengajar memang yang tidak, saya paham banyak sekali yang tidak terlalu paham mengenai IT. Itu perlu kerjasama semua itu sepertinya. Universitas, pemerintah dan segala macam kita perlu buat lagi itu. Ya, makasih Pak Dr. Amir. Ada saya baca lagi Pak Irianto ini pertanyaannya. Iya Pak. Pada soal pilihan ganda, apakah bisa memberi poin bertingkat pada pilihan jawaban soal? Nah, mungkin untuk di sini yang benar 1, yang salah 0 gitu saja. Betul. Itu benar 1, salah 0 itu saja. Atau bisa, benar Pak. 2, salah 0. Ardianto enggak bisa. Kemudian yang tadi saya bilang kalau mau lebih, memang kalau untuk lebih detail sekali, lengkap untuk masalah pembelajaran online, satu platform yang saya bisa sarankan ini, Moodle ini Pak. Moodle itu detail. Dia bisa, misalnya soal kalau dia benar jawaban yang A itu mungkin 90%, kemudian jawaban B yang 10%, mungkin jawaban A 50%, B mungkin 25%, itu bisa bertingkat seperti itu. Di Moodle ini ada pilihannya. Ini kita bisa bikin session lagi, tapi ini memang platform yang harus membuat itu adalah universitas. Dia menyediakan fasilitas, itu masing-masing universitas atau sekolah yang bisa menyediakan. Oke. Kalau untuk Google Form ini, Microsoft Form ini memang tidak ada. Salah atau betul saja itu. Kalau yang Pak Irianto, yang biasanya yang sistem denda itu, ada enggak bisa juga? Misalnya yang salah. Sama Pak. Sama ya? Sama Pak. Kita cuma betul atau salah itu saja. Ataupun yang paling kita bisa buat untuk pilihan ganda di sini, kita bisa menerima 2 jawaban. Tapi skornya sama. Kalau jawaban A, skornya 1, jawab B juga skornya 1 sama. Ya, baik. Ada lagi Pak ini. Mau minta ini dari Luhut Timur Jauhin dari Parepare. Contoh cara men-share soal ke siswa. Mungkin mau dipraktekkan tadi. Kan ada soal sudah dibuat. Mau di-share ke siswa. Nah kan Pak Irianto. Satu, kita ada beberapa metode untuk men-share. Mungkin tadi terlewat. Yang saya buka yang preview nih. Setelah kita selesai membuat ini semua soal kita bisa klik di share. Ada beberapa metode. Kita bisa terus kasih link ke pelajar kita copy, contohnya yang ini saya copy, kemudian saya masuk ke dalam chat atau mungkin WhatsApp, boleh dilihat mungkin di sini saya send to everyone, saya terus paste, Ctrl V, dan ini linknya. Nanti begitu diklik langsung bisa masuk ke sini. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga melalui di grup chat itu ada satu link, ini link untuk yang ini. Bisa juga melalui QR code.
download QR code, kita bisa share dalam WhatsApp, kita share dalam bentuk image, nanti mereka bisa dapat, atau kita bisa by email pun kita bisa. Kalau kita tahu email semua pelajar kita bisa share by email terus. Itu kita bisa, itu cara untuk men-share soal yang kita sudah selesai buat. Ini tadi dari Pak Sapri Tajuddin, ini dosen dari situ. Apakah soal yang sudah diupload ke Microsoft bisa diinput kembali ke LMS yang selama ini kami gunakan sebagai media pembelajaran? Medianya apa ya, Pak? Kalau di Indonesia ada media apa namanya? Ada biasa setiap kampus punya LMS. Apa ya namanya itu? Kampus punya jaringan seperti itu. LMS sendiri. Apa ya kepanjangannya LMS itu? Ya, tapi dia biasanya yang dilakukan upload report, upload file atau semua upload report, upload pembelajaran, upload tapi semua. dalam bentuk upload ya, Pak. File, iya. Ya, kita bentuk upload ya. Ya, kemungkinan besar yang bisa saya sarankan ya Pak Sapri tadi. Iya, Pak Sapri. Kita bisa download yang preview tadi. Ya. Report kita. Nih, kita report nih kita bisa bukan yang preview. Yang ini preview dulu ada respon. Contohnya tadi yang saya buka misalnya ini. Paling kita bisa download ini, kita dapat hasil yang ini tadi, kita bisa upload. Mungkin seperti itu aja. Iya. Oke. Kita mungkin sebelum itu, satu pertanyaan mungkin dari yang mana tadi? Ibu, ini yang pakai Oppo ini, enggak tahu siapa namanya nih. Supriyanti, bisa Ibu Supriyanti? Yang angkat tangan. Supriyanti silakan. Iya, langsung kita menerima itu dah. Iya betul. Supriyanti. Tidak bisa ya. Oke. Kalau begitu mungkin karena waktu kita ini juga sudah lewat, saya kembalikan ke Pak Irianto. Mungkin ada yang ada satu lagi pertanyaan. Sama saja. Iya. Dengan tambahan dapur di belakang langsung dibangun. Apa itu? Tadi apa itu? Cuma apa aja? Tunggu Pak. Ya. Pak Irianto. Pak Irianto silakan, mungkin bisa closing statement atau termasuk yang tadi apa namanya, yang link yang mau dibagikan. Ini ada nomor WA yang ditanyakan nih. Ada yang tanya nomor WA tadi. Ya, tampilkan dulu Pak kembali datanya. Nggak apa-apa, saya kalau mungkin tadi ada file yang saya kasih satu ya. Kalau perlu. Tapi kalau memang mau personal juga boleh, email pribadi ataupun WA. Nah ini nomor telepon saya. Sorry, ini saya sudah share belum ya? Belum. Sebentar, saya share lagi. Oke. Nah ini. Silakan Bapak Ibu yang mau konsultasi langsung. Ya. Kalau ada pertanyaan atau apa perlu, kalau perlu lanjutan lagi, mau belajar lagi beberapa orang, silakan, saya dengan senang hati bisa membantu. Oke. Itu ada bisa ke Facebook atau ke email pribadi saya atau nomor telepon. Ya, Bapak Ibu, materinya nanti karena tadi materinya hanya dalam bentuk praktek-praktek. Ini mungkin ada bisa materinya nanti di dalam bentuk file dikirim saya kirim ke email masing-masing. Ya. Silakan Pak Irianto, closing statement mungkin. Tadi ada yang mau diisi tadi itu dia punya link. Oke, untuk link saya closing statement ya, harus di closing ya. Oke, untuk link yang tadi saya ada share satu link sebentar, saya share lagi di yang saya maksud untuk ini link untuk apa? Feedback.
Ya. Ini saya share dulu linknya, saya copy. Kalau mungkin Bapak Ibu nanti berkesempatan agak free, ini saya copy paste juga di dalam chat ini. Ya, di chat ya. Sorry, ini ke private, sorry, my mistake. Ini saya di chat grup, ini. Ya, silakan Bapak Ini Ibu ada satu link. isi feedback chat itu. Ada juga tadi saya sudah kirim absen Bapak Ibu untuk mengisi untuk keperluan e-sertifikat. Ya, ini ada Gigi. Ini milik absen Bapak Ibu, silakan sebelum kita untuk keperluan e-sertifikat. Dan yang kedua adalah feedback dari pemateri di link yang di atas. Ya. Selain matematika yang tidak ada rumusnya bisa digunakan. Mungkin bisa dikirim link tutorial membuat form yang ke email masing-masing. Oke, nanti linknya boleh saya kirim ke Pak Zaid, Dr. Zaid. Ya. Bapak Ibu bisa juga tadi sudah komunikasi langsung bisa dengan pemateri, insya Allah. Beliau open, terbuka untuk kita semuanya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai ini Pak, terakhir ini yang peserta adalah 205 orang, seperduanya. Kita mau Pak, saya mau ini karena ini masih direkam. Silakan Bapak Ibu dibuka videonya, kita mau berfoto. Ya, videonya dibuka. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, video semua dibuka. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu yang ini, videonya dibuka, kita mau berfoto. Dan bisa dimuat hanya 21 kali. Ya, oke. 1. Halaman 1 sudah. Halaman 2 Bapak Ibu, silakan. Ambil gaya Bapak Ibu. Ya. Halaman 3. Halaman 3 Bapak Ibu Nurham Hambali tidak buka. Hasriana Ana. Halaman 3. Ya. Pak Sudirman, oke. Halaman 4. Ya. Halaman 5. Ada ya yang cut tidak bisa gendong anak, tidak usah. Halaman 6. Kami informasikan rekaman nanti kami upload ke YouTube saya dan silakan di-download dan subscribe. 7. Nah, ini yang 7 banyak yang tidak buka videonya ini. Dian, Hasnia, Nasira. Oke. 8. Dan terakhir 9. Oke, ada 9 halaman Pak Irianto. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada akhir dari kegiatan ini. Dari panitia dan saya pribadi, terima kasih banyak Pak Irianto atas kesempatan yang diberikan, atas ilmu yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kemampuan para guru kita, para mahasiswa kita, dan para dosen kita di Indonesia. Dan saya berharap kalau ada kesempatan lain mungkin kami minta tawaran untuk ilmu yang lain, Bapak masih mau menerimanya. Insya Allah, boleh Pak. Oke, sekali lagi dan termasuk kami mohon maaf ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pelaksanaan ini. Kami mohon maaf Pak Irianto. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya semuanya. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa absen sekarang di link yang sudah kami bagi. Bapak Ibu bisa download rekaman dari kegiatan ini di YouTube saya. Ada alamat di email yang saya berikan. Ya, Said Zainal saja di situ. Ya, nanti bisa di-download di situ. Makasih sekali lagi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi bahan kita untuk terus mengembangkan diri kita dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa dan mahasiswa kita, terutama sekali pada masa pandemi corona ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang lain saya akan kirim ulang, tunggu chatnya saya akan masih kirim ulang, belum. Oke. Mungkin saya terima kasih sudah dikasih kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucap atau salah-salah kata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia tidak ada di tengah-tengah saya lihat. Iya. Ada di atas, dia jenda aja. Ya. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih lagi. Jadi sekali lagi silahkan Bapak Ibu absen di link yang kami sudah sediakan. Dan ingat mengisi feedback dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan saya tutup ini.